Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan yang kelima ya. Dalam strategi manajemen ya, yang seperti kita diskusikan, kita bahas beberapa minggu yang lalu, udah 3 kali ya. Di hari ini coba kita terkait dengan finansial ya, atau bagaimana pendanaan dalam strategi manajemen gitu ya. Nah ini, jadi dalam hal pendanaan atau strategi manajemen itu kita mengetahui bahwa sumber daya dalam organisasi atau perusahaan tadi banyak hal yang harus kita lalui, kita ikutin ya. Oh iya, di sini sudah hadir ya Kamalia sama Intan. Gimana Kamalia, Intan sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat ya. Yang lainnya mana, Intan? Kayaknya sebentar lagi mau masuk nih Pak. Masuk ya, nanti biar diinfokan ya. Yang lain biar ikut. Nah. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, sekarang lebih kita bagaimana memanage strategi terkait dengan keuangan ya. Oke. Jadi dari strategi manajemen keuangan perusahaan ini harus kita lakukan perusahaan itu bisa terus meningkat seiring dengan bertambahnya dalam produk, bertambahnya dalam usaha, begitu juga pelanggan atau mungkin para konsumen yang ada di kita ini atau di perusahaan tersebut. Menurut Karyoto ya, jadi manajemen keuangan itu merupakan hal yang integres dari sains ya, dan seni gitu ya, art, yang mencermati dan menganalisa tentang upaya seorang manajer finansial atau manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya manusianya, SDM-nya, SDM dalam perusahaan tersebut untuk mencari funding, mengelola funding, dan membagi funding dengan goals mampu memberikan laba atau keuntungan bagi
para investornya ya sebagai pemilik saham, dan tentunya harus sustainable, berkelanjutan dalam bisnis bagi di entitas ekonomi ini. Jadi dari penjelasan menurut Karyoto di sini, bahwa salah satu fungsi dari manajemen mengenai segala aktivitas di dalam perusahaan yang berhubungan dengan sistem kegiatan dalam mencari dana atau mencari modal tersebut, mengelola dana, dan juga membagi dana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham atau pemegang modal dalam perusahaan tersebut. Kalau secara real jadi begini adik-adik. Jadi manajemen atau strategi manajemen dalam perusahaan itu SDM atau sumber daya manusia atau manajer di sini harus mau dan harus mampu bagaimana mengelola finansial di sini. Ada 3 hal di sini ya yang disebutkan. Jadi bagaimana mencari funding, mengelola funding, dan membagikan. Membagi. Nah, maksudnya membagi di sini membelanjakan gitu ya. Jadi membelanjakan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dalam perusahaan tersebut. Gitu. Jadi kalau mencari funding itu dari awal pendirian itu harus, misalnya Intan mempunyai atau mendirikan perusahaan gitu ya bersama Kamalia misalnya. Oke. Nah, Intan dan Kamalia tentunya dalam mendirikan perusahaan di dalamnya termasuk modal. Nah, misalnya berdua di sini, apakah modalnya mau 50-50, 50%, atau memang mau sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Misalnya Intan 60%, Kamalia 40%. Bagaimana prosentasenya? Ini sesuai dengan rencana kebutuhan dari pendirian perusahaan tersebut. Misalnya mau mendirikan perusahaan kebutuhan dana atau modal dalam perusahaan tersebut misalnya 100 juta gitu ya. Nah, dalam 100 juta ini silahkan disepakati berapa yang akan disimpan dana oleh Intan dan disetor oleh Kamalia berapa. Ini yang akan dituangkan dalam akte pendirian dari perusahaan tersebut, gitu ya. Akte pendiriannya itu tentunya harus berbadan hukum, harus mempunyai legalitas. Kalau berbadan hukum tentunya kan harus dinotaris ya. Misalnya contoh tadi kayak Bapak sampaikan, Bapak misalnya 100 juta. Kalau 60% Intan berarti kan kalau dari 100 berarti 60 juta. Dan Kamalianya 40% berarti 40 juta. Nah, total 100. Itu yang menjadi kebutuhan dalam strategi memanage keuangan gitu ya. Nah,
Dari strategi ini ada semua, apa yang sudah tersedia dana, bahkan tadi sudah dilegalkan di hadapan notaris, dengan dananya sudah ada disetorkan di berbentuk tabungan, bahkan mungkin giro gitu ya. Karena kan pendirian perusahaan itu harus sudah ada bagaimana kegiatan-kegiatan yang direncanakannya apa. Misalnya 100 juta tadi untuk membuat katakanlah perusahaan percetakan gitu ya. Nah, dari 100 juta ini karena Intan dan Kamalia menjadi pemegang saham, dari yang 100 juta itu tidak dilakukan oleh orang lain pengelolaannya, tetapi dilakukan oleh berdua, oleh Intan dan oleh Kamalia. Nah, yang pertama katakanlah mau mendirikan perusahaan tersebut, tempatnya di mana, kan gitu ya. Tempatnya ini tadi apakah dengan membeli, apakah dengan sewa. Itu yang termasuk dalam rincian strategi kebutuhan yang di 100 juta tadi gitu ya. Kalau memang ini mau membeli, berarti menyesuaikan dengan rencana perusahaan tersebut. Contoh tadi mendirikan perusahaan percetakan. Karena melihat pangsa pasar, melihat peluang yang ada di daerah tersebut yang rencana menjadi kantor atau tempat perusahaan tersebut, ternyata bagus. Untuk itu tadi dilihat apakah mau beli atau sewa. Misalnya beli lah gitu ya. Nah, beli untuk tempat tadi karena cukup representatif dan juga sangat luas, cukup untuk melakukan atau berwirausaha dengan percetakan tersebut, beli 10 juta. Itu masukin kepada modal yang ada dalam aset ya. Karena membeli tadi uangnya dibelanjakan untuk membeli aset yang nanti pelaksanaan
Oke ya, ulangi lagi. Tadi ada terkendala koneksi, Bapak pakai fasilitas Telkomsel Orbit, tapi ternyata tadi ada trouble ya. Oke, sekarang sudah ya, tidak dimut lagi. Nah, terima kasih, Kamalia. Dan mudah-mudahan jelas suaranya. Jadi strategi manajemen keuangan ini di perusahaan apapun harus diperlukan ya. Perusahaan kecil, apakah itu warung-warung, jualan-jualan, dagang, apalagi perusahaan besar. Bapak contohkan tadi perusahaan yang memang disiapkan dengan perencanaan untuk ke depan ya, berkelanjutan, sustainable tadi. Jadi memanage keuangan di sini harus mempunyai strategi. Harus menjadikan yang integres dari ilmu dan seni ya, dari sains dan art. Nah, oke, silakan Firly baru bergabung ya, nanti ikutin. Oke, Bapak absen lagi, Firly sudah masuk. Maaf ya Pak, telat. Ya, sehat Firly? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, ikut Bapak ya. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Nah, Iya Pak. jadi untuk perkuliahan yang kelima ini hari ini, jadi bagaimana strategi memanage keuangan gitu ya. Nah, tadi udah Bapak ceritakan, misalnya ada contoh perusahaan yang baru mau mendirikan gitu ya. Apakah itu PT, CP, koperasi, atau usaha perorangan. Karena usaha perorangan ini sekarang sangat gampang, tinggal mencari di OSS, di aplikasi yang ada di di Dinas PTSP yang terkait dengan perizinan satu atap atau perizinan satu pintu gitu ya. Ini menjadikan kemudahan-kemudahan. Tapi dengan kemudahan-kemudahan ini tentunya adik-adik yang mempelajari terkait dengan ekonomi dan bisnis dan khususnya kepada teknologi informatika ini harus mau gitu ya. Nah, dengan kegiatan mendirikan perusahaan tadi, misalnya contoh tadi yang Bapak sampaikan, ada Intan, ada Kamalia, sekarang ada Firly. Mendirikan perusahaan misalnya 100 juta gitu ya. Karena dengan strategi manajemen keuangan di sini, ada 3 hal seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mencari dana. Nah, mencari dana itu menyiapkan permodalan atau funding dalam perusahaan, itu yang mencari dana. Apakah dari pendiri perusahaan, misalnya dari Firly, dari Kamalia, dari Intan, atau nanti ke depannya menjadi saham yang terbuka. Artinya dijual atau investor dari yang lain kan itu. Ini juga harus disiapkan. Oke, mungkin tahap pertama itu pendirikannya oleh bertiga lah. Jadi mencari dana atau menyiapkan dana di sini yang nantinya akan 2 tahap berikutnya. Mengelola dana dan membelanjakan dana. Mengelola funding dan membagi funding gitu ya.
sehingga akan mampu memberikan keuntungan atau laba bagi perusahaan tersebut. Yang sering Bapak sampaikan, catat, tulis bagaimana terkait dengan strategi manajemen di sini. Ya, wabil khusus terkait dengan strategi manajemen keuangan. Ini yang harus dilakukan. Ya. Oke, misalnya sekarang sudah kebutuhan dana 100 juta. Tadi contoh Bapak misalnya mau mendirikan perusahaan percetakan gitu ya. Kebutuhan dana 100 juta. Sekarang silahkan dari Firly berapa, dari Kamalia berapa, dari Intan berapa misalnya tadi ya. Nah, dari bertiga ini misalnya mau dibagi rata misalnya, itu silahkan. Berapa dari Firly, berapa dari Kamalia, berapa dari Intan. Tapi ternyata berbeda. Dari Kamalia 50%, dari Firly 20%, dari Intan 25%. Berarti kalau 100 juta, Kamalia 50 juta, Firly 50 juta, Firly 25 juta, Intan 25 juta. Jadi totalnya 100. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi mencari dana atau mencari funding. Dari 100 juta tadi Bapak contohkan, misalnya untuk percetakan ini semuanya masih nol. Dalam perencanaan baru titik di mana tempat yang akan dilakukan. Nah, misalnya ada di sebuah tempat di jalan yang ternyata menjadi incaran, di mana tempat di situ bagus untuk menjadikan peluang perusahaan. Misalnya membeli tempat tadi dengan harga 10 juta misalnya tadi ya contohkannya. Berarti yang 10 juta tadi menjadikan dikelola dengan dibayarkan sehingga nanti akan berpindah pembukuan pengeluaran kas dari perusahaan tersebut dan menjadikan aset dan menjadikan modal dalam berbentuk aset yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Nah, strategi berikutnya apa yang diperlukan lagi? Karena dana yang 100 juta sudah dikeluarkan, dibelanjakan 10 juta, berarti kan tinggal 90 juta lagi. 90 juta karena poinnya rencananya membangun perusahaan percetakan, berarti apa yang harus diperlukan dalam membangun perusahaan percetakan tersebut? Setelah tempat ada, berarti kan sarana yang lainnya, mesin misalnya. Nah, dari mesin tersebut banyak yang akan dibeli, berbagai macam mesin untuk sarana percetakan. Katakanlah 5 macam. Dari 5 macam itu kebutuhannya untuk mesin 20 juta misalnya gitu ya. Itu bisa dikeluarkan lagi dari kas perusahaan 20 juta. Nanti sistem dalam strategi memanage keuangannya keluar atau dibelanjakan 20 juta dan akan masuk menjadi aset terkait dengan mesin tadi 20 juta. Sehingga jumlah asetnya akan menjadikan 30 juta. 10 juta sarana, tempat, 20 juta mesin-mesin untuk percetakan tersebut, itu dalam contoh. Sehingga dalam pelaksanaannya sudah akan terlihat dalam satu tempat tersebut perusahaan baru yang sudah didirikan oleh Intan, Kamalia, Firly tadi sudah berbadan hukum. Artinya berbadan hukum di sini sudah
melalui akte notaris pendiriannya, di depan notaris pendiriannya. Itu yang bagus, karena dalam akte notaris itu pasti akan dituangkan kata notaris ini menghadap 3 orang, 1 bernama Intan, 2 Kamalia, 3 Firly, untuk bersepakat membentuk perusahaan dengan beralamat di sini misalnya. Terus dengan permodalan 100 juta dengan rinciannya modalnya di situ disebutkan dalam akte notarisnya. Jadi jelas. Kenapa strategi keuangan ini harus jelas? Karena kedepannya jangan menjadi sengketa. Kedepannya jangan menjadi perdebatan. Kalau hanya berdiri perusahaan tersebut hanya katakanlah di bawah tangan lah gitu ya. Hanya bersepakat begitu aja. Tidak bisa kedepannya dijamin akan lancar. Karena kenapa? Pasti ada perbedaan, pasti ada siapa yang menjadi pemegang sahamnya, belanjanya apa aja. Itu yang harus distrategikan manajemen keuangan di sini. Nah, kalau semuanya sudah beres berdasarkan akte pendiriannya dari notaris, itu adik-adik akan tenang, akan lancar, akan nyaman. Itu yang Bapak dorong apabila adik-adik menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang manajer, bekerja di perusahaan, itu harus ke sana. Jadi harus jelas tertulis kenapa diaktekan atau diakte pendirian oleh notaris. Karena akte notaris sebagai mewakili negara. Kedepannya kalau ada apa-apa, negara hadir melalui notaris tadi. Itu yang harus dijaga, bagaimana strategi keuangan ini harus bisa dan harus mampu. Ya, jadi pengertian memanage strategi keuangan itu harus ke sana. Nah, untuk itu kalau semuanya sudah dilakukan, apa yang menjadi memanage berikutnya? Ini yang harus dilakukan berikutnya. Harus mengerti. Adik-adik sebagai mahasiswa di ITTS di sini, apalagi udah semester 5 ini, jadi apa sih keuangan gitu ya? Atau mungkin apa sih keuangan negara? Minimal keuangan dalam perusahaan misalnya. Jadi kalau keuangan dalam perusahaan jadi gini, bentuk kekayaan dalam perusahaan tersebut yang didapatkan dari penerimaan, dari hutang, dari pinjaman, atau juga bisa berupa pengeluaran atau kebijakan-kebijakan yang lainnya. Itu kalau perusahaan. Tetapi Bapak akan menggambarkan bagaimana keuangan negara atau keuangan daerah gitu ya. Keuangan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Yang di dalamnya termasuk pendapatan, pengelolaan, dan juga belanja-belanja. Pendapatan dari mana? Termasuk dari pajak-pajak, dari retribusi, dari penjualan, dari hutang, itu termasuk nanti ada pendapatan-pendapatan atau dari pinjaman. Jadi manajemen keuangan dalam perusahaan itu adik-adik merupakan salah satu kunci kesuksesan. Tuh. Jadi kalau adik-adik Intan, Kamalia, Firly mendirikan perusahaan, kalau bisa
sukses dan ini menjadi salah satu kunci, jadi harus bisa memanage keuangan. Karena keuangan di sini merupakan dasar operasional perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Nah, itu sebagai dasar. Berarti kan titik yang terendah dalam kebutuhan perusahaan yaitu mengenai finansial, dana gitu ya. Ini yang harus dibutuhkan. Dan yang dimaksud pengelolaan keuangan ini harus tetap bahwa suatu SDM atau manajer dapat mengendalikan, menunjuk siapa yang dipercayakannya. Kan dalam perusahaan itu ada kasir, mungkin ada bendahara, mungkin ada pemegang kas. Itu agar dibuatkan secara tertulis ya adik-adik ya. Jadi agar dibuatkan secara tertulis, kewenangan dari adik-adik sebagai manajer atau adik-adik sebagai pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, tuangkan dalam pelimpahan kewenangan, misalnya tadi contoh kepada bendahara, contoh kepada kasir. Karena kenapa dituangkan dalam bentuk surat, bentuk keputusan? Ini sekali lagi untuk menghindari ke depannya ada kecurangan, ada manipulasi, ada korupsi, ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh karyawan tersebut. Jadi ada sebagai pemimpin perusahaan itu harus bisa dan harus mampu ya. Harus bisa dan harus mampu bagaimana mengelolanya. Jadi dalam hal keuangan di sini sebagai dasar operasional harus mampu dikendalikan. Karena pengelolaan keuangan yang buruk tentunya dapat mengakibatkan kerugian. Tadi yang Bapak sampaikan, kerugian tersebut dari manipulasi, dari pencatatan yang double, seharusnya ditulis penerimaan besar sesuai dengan apa adanya, ternyata ditulis kecil. Itu. Dan kalau ada surat SK apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, manipulasi tadi, kan adik-adik bisa menempuh jalur hukum. Kenapa bisa menempuh jalur hukum? Karena awalnya pendirian perusahaannya dengan akte notaris. Jelas berapa uangnya, berapa modalnya, jelas kepada siapa mendelegasikannya, bendaharanya siapa, kasirnya siapa, itu di situ. Dan kembali kepada kejelasan tadi, ini juga diawali dari strategi manajemennya di awalnya dalam perekrutan SDM, dalam perekrutan atau merekrut seleksi pegawainya tadi. Ini yang harus didasari dari itu juga, bahwa betul-betul menseleksi pegawai atau calon pegawai tadi harus yang mengerti, karena yang diperlukan tentang manajemen atau mengelola keuangan berarti kan harus yang mengerti tentang keuangan. Ini yang ada kaitannya strategi memanage keuangan ini dalam perusahaan. Sehingga kalau dilakukan cek atau cross check
dari laporan pertanggungjawaban ini akan mudah. Tapi sebelum seleksi tadi ya adik-adik sebagai manajer, sebagai pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, mengerti dulu apa yang menjadi dana tersebut. Karena dengan penerimaan dana, pengelolaan dana, dan belanja dana atau uang-uang ini yang akan menjadikan adik-adik mengerti, sehingga apapun yang dilakukan oleh bendahara, apapun yang dilakukan oleh kasir, dan sejenisnya terkait dengan keuangan, hafal. Triknya apa, itu yang Bapak sampaikan kepada adik-adik, mengerti strategi terkait dengan memanage keuangan di sini. Ya. Ada beberapa hal terkait dengan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, ya, tadi sudah digambarkan bagaimana dana atau uang sebagai dasar yang paling awal untuk mendirikan perusahaan. Dan tadi Bapak contohkan bagaimana mendirikan perusahaan tersebut, serta bagaimana merekrut personil atau SDM terkait dengan yang mengelola dana. Nah, sekarang di sini terkait dengan fungsi manajemen keuangan di sini ya. Nah, dalam fungsi yang pertama di sini pengendalian likuiditas. Nah, apa sih yang menjadi likuiditas? Berarti ketersediaan dana dalam perusahaan tersebut. Ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang terkait dengan fungsi pengendalian likuiditas. Oke, dilanjut ya. Jadi yang fungsi pengendalian likuiditas ini, tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana tercukupi adanya dana secara likuid, tersedianya dana dalam perusahaan tersebut. Yang pertama tadi dari fungsi pengendalian ini, perencanaan aliran kas, forecasting cash flow. Nah, di sini ya. Jadi perencanaan aliran kas. Nah, dari perencanaan aliran kas di sini, kenapa cash flow-nya harus terus terjaga? Cash flow-nya harus selalu liquid, harus dananya tersedia. Nah, tentunya agar uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran setiap saat itu diperlukan dalam perusahaan tersebut gitu ya. Itu cash flow-nya. Karena jangan sampai tadi di pendirian 100 juta. Kamalia 50, Firly 25, Intan 25 misalnya. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam perencanaannya tidak mengikuti apa yang menjadikan kebutuhan dari manajemen keuangan tadi. Strateginya yang salah. Misalnya tadi, dengan karena uangnya tersedia, yang belum diperlukan atau yang belum harus disediakan sudah banyak dibelanjakan. Misalnya
tadi dibelanjakannya dari 100 juta itu yang 10 udah jelas tempat ya. Yang 20 mesin, sudah 30. Padahal yang lainnya belum begitu diperlukan, misalnya kendaraan. Walaupun misalnya kendaraan roda 2. Padahal masih belum diperlukan, artinya masih sifatnya persiapan-persiapan. Karena salah strategi mengelola dana, akhirnya dana tidak atau berkurang secara cash flow-nya, sehingga mengakibatkan dalam perusahaan tersebut dana yang tidak idle, dana yang harus dengan kegiatan lain tersedianya. Jadi perencanaan aliran kas ini harus jelas. Nah, jadi Bapak sampaikan kembali, jadi perencanaan aliran kas itu harus jelas. Dan yang kedua ada semua, pencairan dana dari luar atau dari dalam perusahaan agar diperoleh dan yang biayanya lebih murah dan tersedianya dana apabila setiap saat diperlukan. Itu yang tadi Bapak sampaikan. Contoh misalnya mengenai kendaraan. Padahal dalam kendaraan tersebut belum perlu, masih ada kebutuhan yang lain. Dan bahkan banyak nganggur, sehingga untuk dana ini banyak yang disiapkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah ini semuanya ini harus bisa dan harus mampu. Nah dengan kebutuhan-kebutuhan ini ada semua. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang harus disiapkan. Perencanaannya jelas, juga pencairannya harus melalui tahapan-tahapan, mekanisme, standar operasional dari apa yang dibutuhkan dari kegiatan tersebut. Itu ya adik-adik ya. Karena ini menjadikan kejelasan, sehingga apa yang menjadikan kebutuhan dari perusahaan itu akan terjaga. Cash flow tersebut akan selalu tersedia. Jadi dalam hal perencanaan dan pencairan ini satu titik yang menjadikan perusahaan tersebut akan tetap berjalan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga hubungan baik ya dengan lembaga keuangan. Misalnya Firly, Intan, Kamalia menjadi manajer atau menjadi pemilik dalam perusahaan tersebut. Nah, berarti harus menjaga baik, karena yang namanya finansial atau dana tersebut berhubungan baiknya ya dengan lembaga yang sesuai atau dengan lembaga yang
setara gitu ya. Apa itu? Misalnya dengan perbankan, dengan Bank Indonesia, dengan pajak, dan banyak yang terkait dengan hal-hal berhubungan dengan strategi manajemen keuangan. Jadi harus menjaga gitu ya. Merencanakan cash flow-nya bagus. Terus juga raising of fund-nya jelas, SOP-nya ada, juga menjaga hubungannya dengan lembaga-lembaga keuangan ini bisa menjadikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu menjaga likuiditas terkait dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan. Apalagi sekarang adik-adik, ya mungkin pernah Bapak sampaikan bagaimana dunia sekarang ini khususnya tentang perekonomian itu dilakukan dengan kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Oke, ini sudah bergabung Wulan ya. Wulandari. Halo Wulandari. Iya, Pak. Oke, ikut ya. Nah, jadi Wulandari baru bergabung, ini materi perkuliahan yang kelima, sekarang terkait dengan strategi manajemen keuangan ya dalam perusahaan tersebut. Ini sudah beberapa slide, sudah beberapa materi. Oke, jadi ada semua fungsi manajemen keuangan di sini yang harus bisa dan harus mampu ya. Karena manajer itu harus mengetahui semuanya. Ya, lanjut ya. Tadi yang pertama. Yang kedua, fungsi pengendalian laba. Kenapa laba harus dikendalikan? Kenapa keuntungan harus dikendalikan? Karena keuntungan itu menjadi salah satu tujuan dari perusahaan agar perusahaan tetap eksis, agar perusahaan itu tetap berlanjut. Ya. Jadi fungsi pengendalian laba ini yang pertama pengendalian biaya atau cost control ya. Yang pertama. Yang kedua penentuan harga, pricing ya. Yang ketiga perencanaan laba. Nah, kenapa yang di fungsi pengendalian juga ada perencanaan lagi? Tapi di sini hanya untuk laba. Jadi dalam profit planning-nya gitu ya. Coba Bapak gambarkan lagi dari 3 hal mengenai strategi manajemen dalam fungsi pengendalian laba. Di sini ada Dek. Yang pertama pengendalian biaya atau cost control di sini. Menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan atau pemborosan. Tapi tadi di slide yang sebelumnya juga disampaikan. Ini harus dibuatkan SOP, standar operasional prosedur dari pengelolaan dana di sini. Dari strategi manajemen terkait dengan keuangan di sini.
Jadi pengendalian biaya atau cost control di sini menghindari biaya yang tidak perlu. Tidak perlunya apa? Tidak perlu dibelanjakan, tidak perlu dikeluarkan, sehingga akan menjadikan pemborosan. Misalnya tadi contoh yang tadi Bapak lakukan atau Bapak sampaikan, salah satu perusahaan misalnya punya adik-adik dengan modal awal 100 juta yang sudah dibelanjakan untuk tempat 10 juta, untuk mesin 20 juta. Nah, belanja-belanja yang lainnya kalau yang tidak perlu seperti motor tadi contohkan, itu jangan dilakukan dulu kalau manajemennya menganggap bahwa pembelian motor masih bisa dilakukan dengan yang lain gitu ya. Sehingga jadi mengendalikan biaya itu dapat dilakukan oleh manajer atau minimal bidang yang ditugaskan terkait dengan keuangan, sehingga akan terhindar dari pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu tadi. Itu yang harus dilakukan. Begitu juga pemborosan yang lainnya. Ini dicontohkan tadi perusahaan percetakan. Dalam merekrut pegawai mungkin belum banyak dulu. Tempatnya sesuaikan, terus juga tugas pokok dan fungsinya siapa SDM-nya, berarti jenis-jenis sumber daya manusia atau tipe-tipenya, rincian tugasnya sudah jelas, itu yang dilakukan. Sehingga yang diperlukan dalam pengendalian biaya itu akan perusahaan tersebut akan bisa atau mampu menjadikan cost control-nya dilakukan oleh bidang yang sesuai, katakanlah gitu. Itu dari strategi manajemen keuangannya, sehingga tidak akan menjadi pemborosan. Kalau SDM-nya cukup 10 dulu sesuai dengan kemampuan perusahaannya, jangan merekrut pegawai yang banyak. Sehingga pegawai yang ada akan menjadi nganggur. Pegawai yang ada akan menjadi boros karena perlu dibayar salarinya, gajinya, tetapi penerimaan atau pendapatan dari funding di perusahaan tersebut yang belum sesuai. Tidak mungkin kan kalau ada karyawan hanya magang. Tidak mungkin kan kalau ada karyawan dibayar di bawah UMK atau di bawah UMR kan gitu. Ini yang adik-adik sebagai manajer harus tahu gitu arah ke sana. Oke. Yang kedua terkait dengan penentuan harga ya. Dalam menentukan harga adik-adik itu ada SSH-nya, standar satuan harganya. Kenapa juga harus ada standar satuan harganya? Selain tadi ada standar operasional. Di sini agar harga tidak terlalu mahal apabila dibandingkan dengan harga barang sejenis dari yang pesaing tadi.
ini yang harus betul-betul dilakukan oleh perusahaan, bahwa perusahaan harus efektif, harus efisien, jangan sekali-kali menjadi celah ada harga yang berbeda. Kalau dimulai dari harga yang mahal, bagaimana nanti menjual dari produknya? Bagaimana nanti memasarkannya? Kalau memang itu akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang lainnya. Itu ya. Jadi adik-adik, jadi penentuan harga itu harus jelas. Dan semuanya ini akan berjalan apabila betul-betul dianalisa. Tidak hanya selewat, tetapi harus betul-betul diperhatikan. Fokus, konsisten dalam melakukan strategi manajemen keuangan di sini. Dan yang ketiga, perencanaan laba. Kenapa sih keuntungan harus direncanakan? Kan itu menyesuaikan dengan jalannya perusahaan. Nah, adik-adik sebagai manajer, sebagai yang mengetahui tentang manajemen, tidak bisa laba itu hanya sejalan-jalannya. Tetap harus dilakukan perencanaan. Makanya kan ada fungsi manajemen POAC ya. POAC. Nah, itu dalam fungsi manajemen, perencanaan yang ada itu dapat dilakukan dari awal. Bahkan perencanaan ini harus ada masuk dalam visi misi. Salah satu satuannya dalam perencanaan laba ini, ada juga tidak menganggap itu hanya settingan atau hanya yang penting ada catatan, tapi tidak bisa itu. Terus ya. Jadi dalam perencanaan laba ini harus ditentukan di awal. Misalnya tadi modal 100 juta ya. Pendirian perusahaannya tadi modal 100 juta. Yang akan ditargetkan atau sasarannya terkait dengan kegiatan usaha apa aja? Tadi contoh Bapak percetakan. Percetakannya apa aja misalnya? Apakah sablon? Sablonnya berbagai macam, apakah kaos atau spanduk, banner, dan lain-lain? Atau percetakan kertas, percetakan plastik, percetakan karton? Nah, misalnya kan gitu ya. Kalau adik-adik melihat, oh iya, semua apa yang akan dicetak akan menjadikan sasaran kegiatannya. Kalau ini akan menjadikan sasaran kegiatan, berarti dalam perencanaan laba akan terdeteksi, akan bisa diprediksi berapa sih keuntungan yang akan diperoleh dari bulan ini, dari triwulan ini, dari semester ini, atau dari tahun buku perusahaan ini. Misalnya gitu. Jadi harus jelas dalam perencanaan itu.
Karena perencanaan tersebut akan menjadikan planning juga dalam pelaksanaannya. Tentunya yang sering Bapak sampaikan, buatkan timetable dari hari per hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dalam 1 tahun, apa yang menjadi planningnya, rencana atau progresnya, itu harus tahu. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan perusahaan, keuntungan atau laba ini, atau profit planning ini akan bisa dilakukan. Kalaupun melesetnya berkurang itu tidak jauh. Misalnya tadi contoh Bapak lagi, modal 100 juta. Ya ada coba misalnya sudah dihitung tadi percetakan kaos, percetakan sablon, percetakan banner, percetakan plastik, percetakan karton, kertas, dan lain. Misalnya direncanakan keuntungan bruto gitu ya, keuntungan kotor ya, katakanlah 30%. Dalam 1 tahun buku misalnya gitu ya. Nah, dalam 1 tahun buku ini 30% berarti kan 30 juta dari modal 100 juta. Itu dilakukan perencanaan dengan timnya, dengan komisarisnya, dengan direksinya, lakukan. Dari rencana katakanlah profit planningnya 30 juta. Sehingga dalam perencanaan per bulannya, per triwulan, per semester akan dilakukan selalu evaluasi. Selalu dapat dibuka apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari profit planning di sini. Katakanlah sudah berjalan 6 bulan 1 semester. Kalau 1 semester yang direncanakan 30%, berarti kan 30 juta. Jadi satu semester itu 15 juta. Katakanlah dalam profit planningnya. Ini belum mencapai 15 juta dari 1 semester ini. Oh, ternyata ada yang kurang. Kurangnya pemasaran informasi, kurangnya inovasi dan kreativitas. Kan dapat dilakukan. Misalnya dari 15 juta itu baru 1 semester baru 10 juta. Kan jauh. Baru 2/3-nya dari 15 juta tadi. Sehingga dari semester kedua kejar apa yang menjadi perencanaan laba tadi. Perencanaan keuntungan tadi, karena akan dilakukan keuntungan dalam 1 tahun ini 30%, 30 juta. Baru 10 juta. Berarti dalam semester kedua atau 6 bulan berikutnya itu harus 2 kali lipat. Karena kenapa 2 kali lipat? Dari yang 10 juta harus 20 juta. Lakukan inovasi, lakukan kreativitas, apa yang menjadi pemasarannya. Kalau itu sudah dilakukan semua, ternyata dari target 20 juta di semester kedua itu hanya tercapai katakanlah 15 juta. Berarti menjadi evaluasi bahwa yang 30% ini bisa didapatkan laba kotor, laba bruto 25 juta gitu ada ya. Karena yang 5 juta tidak tercapai. Evaluasi oleh adik-adik dengan strategi manajemen keuangannya sehingga dalam kekurangan atau tidak tercapainya 30 juta
atau yang tercapainya hanya 25 juta, evaluasi. Lakukan itu. Oh, ternyata tadi ini SDM-nya memang tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya. Berarti ada sisi lain dari strategi manajemen keuangan yang harus dilakukan. Lakukan SDM-nya dengan pendekatan, ayo agar mau bekerja nih, melakukan inovasi yang bagus. Karena pelayanan yang masih rendah. Lakukan pelayanannya bagaimana supaya pelanggan itu nyaman. Berarti ada pelayanan yang kurang. Oh, berarti ini tim pemasaran harus banyak bekerja lagi, menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan adanya tempat percetakan di situ misalnya. Itu banyak. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan kegiatan di sini, ini yang diprediksi keuntungan ke depannya mampu dan bisa. Dari fungsi pengendalian laba, 3 hal tadi, biaya, harga, dan laba. Kalau hanya keuntungan 25 juta, berarti apa yang menjadi keharusan supaya berapa sih net dari laba tersebut atau keuntungan bersih setelah dikurangi biaya produksi, biaya pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya, berapa sih keuntungan bersihnya? Ternyata dari 25 juta, biaya produksi, biaya pegawai, biaya pemasaran, biaya advertising, dan lain-lain, katakanlah 15 juta. Berarti kan ada keuntungan bersihnya, net labanya 10 juta. Kalau melihat jumlah modal 100 juta, keuntungan netnya 10 juta, berarti kan 10%. Ini yang harus menjadi patokan kenapa biaya-biaya ini harus dilakukan. Tadi yang Bapak sampaikan, yang namanya strategi manajemen di dalamnya harus satu kesatuan. Yang dibahas mengenai manajemen keuangan harus terkait dengan manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen lingkungan, lingkungan internal, lingkungan eksternal. Banyak yang terkait. Jadi yang namanya manajemen itu semuanya harus saling terkait. Ya, itu yang B atau fungsi penilaian laba. Yang ketiga, dalam fungsi manajemen pengendaliannya di sini. Jadi masih ada terkait dengan pengendalian laba atau likuiditas tadi. Jadi di manajer keuangan atau karyawan yang ditugaskan terkait dengan keuangan harus mau bertindak sebagai manajer. Nah, manajer di sini sebagai pengambil keputusan, decision maker-nya. Sehingga dalam manajemen keuangan itu dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Itu ada ya. Juga melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen juga terhadap dana. Jadi dalam hal ini fungsi manajemen itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, planning, organizing, actuating,
controlling. Ini yang menurut Judge Terry ya. Jadi yang sangat diperlukan bagi seorang manajer keuangan itu harus bagaimana merencanakan, mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan di sini. Nah, Bapak juga tadi sampaikan kan ya, bahwa setiap kegiatan saling terkoneksi. Setiap kegiatan berkelanjutan. Kalau ada dimulai ini, apapun kegiatan ke depan itu akan bisa, akan mampu. Dan tentunya dengan mampunya di sini, adik-adik menjadi pembelajaran. Sehingga wawasan dari ilmu dan seni di sini terkait dengan manajemen, khususnya strategi manajemen akan bisa. Jadi adik-adik, Bapak sarankan gitu ya, tidak hanya kuliah aja, tapi apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi kemampuan dalam berwirausaha, atau mungkin sudah ada yang bekerja dimanapun gitu ya, itu akan menjadikan pendewasaan diri dalam dunia pekerjaan atau dunia kerja di sini. Kalau yang namanya pendewasaan diri, lama-lama akan menjadikan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, pasti dimanapun, kapanpun akan bisa. Dan tentunya harus dilakukan juga dengan adanya silaturahmi. Silaturahmi itu tidak harus formal. Lakukan dengan informalnya. Dan silaturahmi itu dengan siapa aja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi fungsi manajemen di sini dalam mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkahnya itu yang menguntungkan ya bagi perusahaan. Dan dengan menguntungkan di sini ya semuanya akan lancar, akan bisa. Mudahkah untuk mendirikan perusahaan baik perorangan maupun berkelompok gitu ya. Misalnya adik-adik mau mendirikan sifatnya perusahaan yang sifatnya mikro gitu ya. Perusahaan yang sangat kecil gitu ya. Yang mungkin tadi hanya modal 10-20 juta katakanlah gitu ya. Itu harus dilakukan juga. Apa yang menjadi kemauan dari adik-adik. Kenapa Bapak dorong untuk berwirausaha? Kalaupun sekarang bekerja di perusahaan lah misalnya. Karena kedepannya Bapak inginkan adik-adik itu banyak menciptakan pekerjaan, banyak menciptakan peluang-peluang usaha. Peluang usaha itu harus bukan harus yang sifatnya produk wujud nyata, tapi yang sifatnya imajinasi, yang sifatnya mungkin kebiasaan adik-adik apa. Misalnya adik-adik mau buka les bahasa Inggris gitu misalnya. Misalnya adik-adik mau berusaha menjadi kegiatan tertentu dalam kewirausahaannya. Itu menjadikan adik-adik akan mampu, akan bisa. Dan tentunya yang terus Bapak sampaikan bahwa untuk meningkatkan peluang-peluang ini akan menjadikan kemampuan
adik-adik bisa melakukannya. Gitu adik-adik ya. Ini adik-adik semua. Jadi perkuliahan ini cukup di sini dulu ya. Jadi Bapak ada kegiatan yang lain. Terima kasih yang sudah bergabung dan tadi dimulai dari jam 7 dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi minggu depan. Dan nanti untuk materi ini akan Bapak selain di learning nanti akan Bapak sampaikan juga nanti kepada Intan lah gitu ya. Nanti sama Intan bisa disampaikan lagi di grupnya untuk dapat dibaca dan diketahui. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tidak berkenan dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.